Baik, salam. Salam. Ya, kita bersyukur hari ini masih kita menikmati setiap anugerah Tuhan. Kita dapat melihat kebaikan Tuhan dengan mata kepala kita sendiri, dengan kebaikan Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Baik, saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita lihat keadaan kita sekarang ini, dengan berbagai macam badai yang selalu menghadap dalam kehidupan kita, yang terjadi dalam kehidupan kita, karena sekarang ini ada banyak orang, bukan hanya sebagai orang yang belum percaya Tuhan, tetapi ada banyak orang Kristen yang menjauh dari Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang pergi meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang hidup setara dengan dunia. Banyak orang Kristen yang hidup bersahabat dengan dunia. Artinya, ada orang yang sudah percaya Tuhan, namun tinggalkan Tuhan, lalu hidup sesuai dengan kehendak dunia. Artinya mereka sudah menjauh daripada Tuhan. Mereka sudah hidup setara dengan dunia. Sehingga mereka menjadikan dirinya menjadi musuh Allah, bukan lagi menjadi umat Allah. Tetapi saudara diberkati Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah membuat kita umatnya untuk menjadi musuhnya. Amin. Amin. Karena kasih karunia Tuhan sangat besar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu hari ini saya memberikan tema untuk kita sama-sama merenungkan, yaitu hidup benar dalam Kristus. Amin. Amin. Saya mengajak kita semuanya supaya kita hidup benar dalam Tuhan. Namun pertanyaan bagi kita, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup benar dalam Tuhan? Apakah kita masih tetap dalam pergaulan kita dengan dunia? Apakah kita masih mengikat persahabatan kita yang kuat dengan dunia? Apakah kita masih hidup setara dengan dunia? Tentu tidak. Oleh karena itu saya membagikan cara sebagaimana caranya kita untuk hidup benar dalam Kristus. Mari kita sama-sama membukanya di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-4 sampai dengan 8. Yakobus 4 ayat 4 sampai dengan ke-8. Baik, demikian firman Tuhan, mari kita sama-sama membacanya. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan Dia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia berkatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jemaat yang berkati Tuhan, yang saya bilang tadi yang pertama, bahwa sekarang ini ada banyak orang yang berencana, berusaha untuk menjauh dari Tuhan. Ada banyak orang yang terikat dengan dunia saat ini. Walaupun bukan hanya orang Merapu yang kita lihat, mereka sudah terikat dengan kegelapan yang mereka sembah selama ini. Tetapi banyak sekali sekarang ini orang Kristen yang sudah hidup setara dengan dunia. Bukan lagi hidup seperti apa yang Tuhan katakan. Sehingga firman Tuhan berkata tadi bahwa orang menjadikan dirinya menjadi musuh Allah. Karena sudah hidup setara dengan dunia. Sudah tidak lagi mencerminkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tetapi hidup sesuai dengan dunia. Sehingga kita, bukan Tuhan yang menjadikan kita menjadi musuhnya, tetapi kita yang menjadikan diri sebagai musuh Allah. Tetapi ingat, firman Tuhan berkata hari ini, kasih karunia Tuhan lebih besar daripada dunia. Dan Tuhan tidak pernah menjadikan kita menjadi musuh Allah. Saya mengajak kita semuanya supaya kita hidup benar dalam Tuhan. Amin. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa hidup benar dalam Tuhan? Kita bisa melihatnya yang di dalam ayat yang ke-7, yang ayat 7a di sini berkata bahwa karena itu tunduklah kepada Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup benar dalam Kristus? Bagaimana caranya supaya kita bisa menjauh daripada dunia ini, terpisah dari dunia ini, tidak hidup setara dengan dunia ini, tidak bersahabat dengan dunia ini? Oleh karena itu dengan cara kita apa?
tunduk kepada Allah. Amin. Amin. Saudara yang berkati Tuhan, kitab Yakobus ini ditulis pada Yakobus sendiri. Kalau kita kenal Yakobus yang menulis surat ini adalah Yakobus saudara Yesus sendiri. Kalau kita lihat di dalam Matius 13 ayat 55 sini berkata, bukankah dia anak tukang kayu? Bukankah Maria ibunya dan Yakobus, Yusuf, Simon serta Yudas itu saudaranya? Jadi Alkitab membuktikan bahwa Yakobus yang menulis surat ini adalah Yakobus saudara Yesus. Jadi setelah Yesus naik ke surga, dia juga punya saudara. Karena apa? Maria dan Yusuf sudah bertunangan pada saat itu. Sehingga Tuhan Yesus punya saudara. Jadi yang menulis surat Yakobus ini adalah Yakobus saudara Yesus. Tentu ketika Yakobus menulis surat ini, ada tujuan dan maksudnya dia menulis surat ini. Terkhususnya pada pasal ini yang kita pelajari hari ini. Yakobus menulis surat ini karena dia menuliskan tertuju kepada kedua belas suku perantauan pada saat itu. Kalau kita melihat di nats yang terjemahan lain berkata di sini bahwa ini tertulis kepada semua umat Allah yang tercerai belai. Artinya Yakobus ini menulis surat ini kepada semua umat Allah yang sudah tercerai belai. Apakah kita saat ini adalah umat yang tercerai belai? Kalau kita melihat dari sejarah bahwa kita adalah satu, pada mulanya semua orang-orang di bumi membuat sebuah menara yang sangat tinggi supaya mereka tidak terpisah pada saat itu. Tetapi Tuhan tidak mau supaya kita hidup hanya membangun satu menara, kita tinggal bersama di tempat itu. Tuhan membuat kita tercerai belai. Sehingga kenapa saat ini ada banyak orang Sumba, ada orang Sabu, ada orang Jawa, semua sekarang ada banyak suku. Karena apa? Kita sudah tercerai belai. Namun ketika manusia umat Allah sudah tercerai belai, sudah terpisah, maka semua orang hidup sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Sehingga Yakobus melihat bahwa hal ini adalah hal yang salah di mata Tuhan. Pada saat itu ada banyak orang yang menjauh dari Tuhan. Pada saat itu ada banyak orang yang hidup sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Di tema yang kita lihat di sini adalah hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Pada saat itu ada banyak orang yang hidup hanya sesuai dengan keinginan daging mereka sendiri. Sehingga kehendak Tuhan mereka belakang. Tidak lagi mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup sudah jauh dari Tuhan. Kalau kita sudah jauh dari Tuhan, kita sudah jadikan diri kita musuh Allah. Bukan saya yang katakan, tapi firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Kalau kita sudah bersahabat dengan dunia, artinya kita sudah jadikan diri kita sebagai musuh Allah. Tetapi yang kita perlu ingat bahwa kasih karunia Tuhan itu besar dari dunia ini. Kita bisa hidup benar di dalam Kristus dengan cara apa? Kita tunduk kepada Allah. Berbicara mengenai tunduk itu artinya bahwa sebuah tindakan kita bagaimana caranya supaya kita bisa merendahkan diri terhadap sesuatu yang lebih tinggi dari kita. Kita percaya Tuhan Allah adalah Dia memiliki tempat di posisi yang paling tinggi daripada manusia saat ini. Oleh karena itu, kita manusia yang di bawahnya Tuhan. Kita harus tunduk kepada Tuhan. Berbicara mengenai tunduk itu artinya juga bahwa kita harus taat kepada Tuhan. Setiap perintah-perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, itulah yang kita tundukkan kepada Tuhan. Seperti kalau kita lihat dalam hukum Taurat bahwa berkata, janganlah menyembah patung sembarangan. Jangan membuat patung bagimu. Tetapi sekarang nyatanya orang menciptakan patung yang menyerupai Tuhan. Mereka menyembah berhala. Bukan hanya sekedar itu, mereka juga sudah hidup menjauh dari Tuhan. Sehingga mereka, firman Tuhan mengatakan, kita yang sebenarnya menjadikan kita di musuh Tuhan. Tetapi saya percaya, Bapak Mama di tempat ini adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Mama di tempat ini adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Sehingga sampai dengan saat ini Bapak Mama setia dengan Tuhan. Dan itulah bukti bahwa kita hidup benar dalam Tuhan. Kita taat kepada Tuhan. Kita merendahkan diri kepada Tuhan. Inilah tujuan kenapa Yakobus menulis surat ini. Dia melihat berbagai masalah yang terjadi pada saat itu. Dia melihat bahwa banyak orang yang hidup menjauh dari Tuhan. Hidup sesuai dengan keinginan daging mereka. Tetapi firman Tuhan memperingatkan.
kita semua. Supaya kita benar-benar merendahkan diri kepada Tuhan. Itulah caranya sebagaimana kita harus hidup benar dalam Kristus. Tanda bagi kita sebagai orang yang mau percaya Tuhan, yang mau bertunduk kepada Tuhan, yang mau taat kepada Tuhan. Allah kali ini, saat ini, kita datang kepada Tuhan. Mungkin saudara-saudara kita saat ini mereka jauh dari Tuhan. Kita tidak tahu mereka kemana. Kita tidak tahu apa yang mereka buat saat ini. Tetapi hari ini, kita adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Amin. Saya percaya kita adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, tunduklah kepada Allah. Yang menjadi bukti bahwa kita tunduk kepada Allah adalah kita melangkah kepada Tuhan. Kita benar-benar hidup benar dalam Tuhan. Kita menjauhkan diri daripada dunia ini. Bukan lagi kita hidup sesuai dengan kehendak dunia, tetapi kita hidup apa yang Tuhan kasihkan dalam hidup kita. Seperti kasih karunia Tuhan yang besar bagi kita. Karena apa? Kasih yang dimiliki oleh dunia ini lebih besar dari dunia yang dimiliki oleh dunia. Karena di dalam ayat yang ke-6 di sini berkata, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak. Allah menentang orang yang congkak itu seperti sudah tidak mau lagi melakukan apa yang Tuhan inginkan. Yang bertentangan dengan Tuhan, yang mau melawan dengan Tuhan, tidak taat dengan Tuhan. Itu adalah orang-orang yang congkak kepada Tuhan. Sebab itu firman Tuhan berkata, Allah menentang hal itu. Dan kita harus ingat bahwa kasih karunia Tuhan lebih besar dari dunia. Oleh karena itu, kita harus menjauh dari dunia ini. Bukan kepada dunia lagi kita tunduk, tetapi kita tunduk kepada Allah kita yang sesungguhnya. Sebab kasih karunia-Nya sangat besar dalam kehidupan kita. Sama seperti bapak mama kalau di rumah kita ya. Kalau ambang pintunya pendek, terus bapak mama orangnya tinggi. Seperti saya, bapak majelis, bapak desti, orang tinggi. Terus naik pintu ke padang tenung. Tidak mungkin kalau ke padang pekunduk tenung. Pasti harus haruduk supaya bisa tamak andaham ang lapindong. Itu artinya kita menggambarkan tunduk. Hampir atarunun laay na marijang gawin lang lanyuta. Tidak mungkin kita panat tung kanan ng gurun na. Ketiu kadakatikon. Sama seperti kalau kita tunduk kepada Tuhan. Karena apa? Dia yang lebih tinggi. Posisinya lebih tinggi dari kita. Sehingga kita bagaimana kita tidak mengalami perseteruan dengan Tuhan. Tidak bermusuhan dengan Tuhan. Kalau bermusuh itu pasti ada perkelahian, ada kesakitan yang terjadi. Hampir kita tumbuh dan ating ay nama pandak wilanyuta. Pasti dia rasa ketinda. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan adalah di tempat yang posisinya lebih tinggi dari kita, maka kita harus tunduk kepada Tuhan. Dan itulah cara supaya kita bisa hidup benar di dalam Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu jemaat yang berkati Tuhan. Dan yang kedua masih di ayat yang sama. Di ayat 7b mengatakan bahwa dan lawanlah iblis. Nah, ini yang sulit dan sulit untuk dilakukan oleh setiap orang saat ini. Terkadang orang saat ini bilang, lawan iblis bagaimana sih sebenarnya bisa lawan iblis? Iblis kan saya tidak bisa lihat. Nah, terkadang sekarang ini ada banyak orang yang pemahaman bahwa ada suara yang saya dengar berbicara kepada saya. Nah, terkadang orang-orang saat ini mereka berpikir salah tentang suara yang berbicara berbisik. Ingat, iblis pernah berbisik dan bersuara kepada Tuhan. Amin. Iblis sendiri pernah mencobai Tuhan dengan suara berbicara kepada Tuhan. Kalau kita mendengar suara yang berbisik di telinga kita, ingat harus bisa melihat apakah itu suara Tuhan atau tidak. Apakah suaranya berdasarkan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Atau hanya dia berbisik-berbisik, tetapi tidak ada dalam kebenaran firman Tuhan. Itu bukan suara Tuhan lagi. Lalu bagaimana supaya kita bisa lawan suara-suara yang tidak membuat kita benar dalam Tuhan? Firman Tuhan bilang lawanlah iblis itu. Ingat, musuh terbesar kita adalah iblis. Sebelum kita mengenal musuh kita, sebelum kita melawan iblis itu, musuh kita harus kan
Kenal dulu musuh kita. Siapa musuh kita sebenarnya? Bukan Tuhan. Firman Tuhan bilang kalau kita hidup setara dengan dunia, kita menjadikan diri kita musuh Allah. Jadi kita harus betul-betul mengenal siapa musuh kita. Tak harus tapinya kami namuhun kita yang sebenarnya. Sehingga kita tidak salah berperang di dalam itu. Firman Tuhan bilang kita melawan iblis, bukan melawan Allah. Jadi bagaimana supaya kita tidak melawan Tuhan, melawan Allah, yaitu kita hidup sesuai dengan Allah. Hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yaitu kita sehingga kita bisa benar hidup di hadapan Tuhan. Kita bisa melawan iblis itu. Sama seperti kalau Bapak Mama sering-sering nonton film Pampat Mapetakil. Ini nama apa senjata, halalau tanta kalau tanah perang. Ada yang pakai kuda, ada yang pakai tombak. Nah, ada perlawanan antara satu kelompok dan kelompok lain. Dari kelompok lain tahu siapa yang akan mereka serang. Dari kelompok satu maju melawan kelompok yang ini. Sedangkan kelompok yang ini mereka maju untuk serang di sini. Karena apa? Kenapa mereka saling berperang? Karena mereka saling mengenal siapa musuh kita. Ya akan ada tanah yang ada mudah. Tidak mungkin karena maju ke langsung patakil perang. Tetapi karena mereka tahu dari mana arah musuh mereka. Di mana musuh mereka dan siapa musuh mereka. Sehingga beraninya mereka untuk maju untuk berperang. Sama seperti kita. Kalau kita tidak kenal siapa musuh kita, tidak akan bisa kita melawan iblis itu. Dan siapakah musuh terbesar kita adalah iblis. Itulah musuh terbesar kita. Kita harus mampu mengenal siapa musuh kita. Sehingga kita mampu melawan si iblis itu. Yang terus membawa kita dalam kehendak dunia ini. Yang membuat kita terus jatuh dalam dunia. Dan jatuh dalam dosa. Oleh karena itu supaya kita bisa hidup benar dalam Kristus. Kita melawan musuh terbesar itu. Lalu tadi kuanan cara talawan na iblis nuna. Nah, kalau Bapak Mama biasa dengar hanya berdoanya orang-orang betel yang biasa sering datang pelayanan ayo Pendeta Agus, Pendeta John, bahkan Bapak Gembala di tempat ini. Bahkan gembala-gembala yang lainnya yang sering-sering datang berdoa di sini. Bagaimana sih mereka bisa melawan iblis? Bagaimana sih kita bisa mengusir iblis itu? Nah, kalau gereja betel biasanya kalau berdoa berteriak. Kalau bilang dalam nama Yesus. Nah, segala sakit penyakit kami usir dalam nama Yesus. Nah, saat ini kita dengar kesaksian dari ayah Bapak Mias, Bapak Bendahara. Adi Deren lagi sakit. Iblis sedang bekerja dalam tubuh kita. Penyakit sedang terikat dalam tubuh kita. Lalu bagaimana supaya kita bisa melawan si penyakit itu? Kita bisa mengusir penyakit yang ada dalam tubuh kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa, firman Tuhan mengatakan tadi kita tunduk dulu kepada Tuhan. Kalau tidak ada rasa ketaatan kita kepada Tuhan, kalau kita tidak tunduk kepada Tuhan, tidak bisa kita melawan si iblis tadi ini. Tuhan bilang, kamu melawan iblis, kau musuh sama saya. Kau berkawan dengan iblis, kau bermusuhan dengan saya. Bagaimana saya bisa bekerja dengan Anda untuk mengusir setan? Tidak bisa, karena kita bersahabat dengan iblis itu. Tetapi kalau kita tunduk kepada Tuhan, maka iblis akan mampu kita lawan. Dengan nama Tuhan Yesus. Itulah caranya sebagaimana kita bisa hidup benar dalam Kristus dan kita melawan si iblis itu supaya apa? Iblis bisa lari di dalam kehidupan kita. Tidak lagi mendekat dalam diri kita. Karena apa? Kita sudah punya perlawanan dengan dia. Tidak ada persahabatan dengan dunia. Oleh karena itu, kita bisa hidup benar dalam Tuhan, dalam Kristus. Dan kita bisa melawan setiap godaan yang ingin membawa kita ke hal-hal yang jahat. Bukan terkadang sih. Iblis, ada firman Tuhan mengatakan, iblis mencobai manusia dengan cara memakan manusia. Jadi Bapak Mama diberkati Tuhan. Ya kata petana, ya kata pinya iblis manuna, ya kata nahiru banita setan bukan. Tidak mungkin karena langsung bulat-bulat mendapul ayo saya iblis. Tidak mungkin seperti itu.
Dia bisa datang memakai orang supaya dia bisa menggoda kita. Contohnya, kalau Bapak Mama mau datang ke gereja punya keinginan berat untuk pergi gereja, tiba-tiba ada yang bilang, "Garang guna melak gereja dan yang guna melak pamandapo angatai." Nah, itu juga salah satu cobaan iblis bagi kita. Tapi saya percaya Bapak Mama bisa hadir saat ini karena sudah mampu melawan siapa musuh kita. Amin. Amin. Kita sudah mampu melawan dunia ini sehingga kita bisa bertunduk dan taat kepada Tuhan. Kita ada saat ini. Itu yang kedua, Bapak Mama diberkati Tuhan. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa hidup benar dalam Kristus, tidak bersahabat dengan dunia, tidak hidup setara dengan dunia? Apakah kita masih mendekat dengan iblis? Apakah kita masih mengikat dengan dunia? Tentulah tidak. Di ayat yang ke-8 sini berkata, "Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu." Nah, kita hidup benar dalam Kristus dengan cara kita mendekat kepada Kristus. Mendekatnya contoh nih, bangun Bapak Mama, tolong maju ke depan. Dekat-dekat ke sini. Mandap patutu. Artinya kita saling berdekatan. Sama seperti kita datang kepada Tuhan, kita dekat kepada Tuhan. Artinya kita punya tindakan supaya kita melangkah lebih dekat dengan Tuhan kita. Kita punya tujuan dan kita punya tindakan yang lebih giat lagi supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Supaya kita punya hidup itu benar dalam Kristus. Kalau kita terus mendekat dengan dunia, terikat dengan dunia, tidak akan bisa kita berdekat dengan Tuhan. Tetapi kalau kita sudah mampu melawan iblis tadi itu, maka kita dekat dengan Tuhan. Kita hanya bisa mendekat dengan Tuhan. Sehingga kita bisa benar dalam Kristus. Hidup benar dalam Kristus. Kalau kita menjauh dari Tuhan, ada saja yang terjadi, musibah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita benar-benar mendekat kepada Tuhan, tentu dunia tidak akan pernah bersahabat dengan kita. Karena apa? Dunia tidak melebihi kasih Tuhan. Ingat, kenyamanan yang dunia kasih saat ini mungkin sementara. Tetapi kasih Tuhan itu lebih besar dan kekal. Mungkin dunia membuat Bapak Mama di rumah senang, aman, tentram ketika kita bersahabat dengan dunia. Tetapi dunia juga membuat kita kacau balau. Dan Tuhan tidak pernah membuat kita kacau. Tuhan tidak pernah membuat kita masalah ketika kita dekat kepada Tuhan. Kalau kita berdiam diri dengan zona nyaman kita kepada dunia, ingat, dunia bisa menjatuhkan kita. Dunia bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Kita bisa bermusuhan dengan Tuhan kalau kita mengikat diri kita dengan dunia. Tetapi kalau kita mau hidup benar dalam Kristus, kita mendekat kepada Tuhan. Sama seperti patelu inalut wana kumbawa hidupku sekarang. Kubawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Artinya kita membawa seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan, bukan lagi dunia ini. Tetapi hanya kita membawa hidup kita mendekat kepada Tuhan. Itulah cara kita supaya kita bisa hidup benar dalam Kristus. Kita membawa seluruh hidup kita. Dekat artinya apa yang semua yang dalam tubuh kita semuanya kita dekat kepada Kristus. Sama kok yang aku petuti Bapak Masjid. Kalau sedekat begini, pasti semua tubuh saya dekat. Sama kalau kita menjauh dari Tuhan. Ingat, itu membuat kita bermusuhan dengan Tuhan. Ingat, tapi bukan Tuhan yang membuat kita musuh, tetapi diri kita yang membuat kita bermusuhan dengan Allah. Karena apa? Kita berjauhan dengan Tuhan, kita bersahabat dengan dunia, setara dengan dunia. Tetapi hari ini saya mengajak kita semuanya supaya kita hidup benar dalam Kristus. Dengan cara kita tunduk kepada Tuhan, kita melawan siapa musuh kita, dan kita mendekat kepada Tuhan. Amin. Amin. Itulah kebenaran yang dapat saya bagikan bagi kita semuanya. Biarlah firman Tuhan ini yang dapat menguatkan Bapak Mama di tempat ini. Kalau kita sudah menjauh dari Tuhan, sudah merasa, saya sudah
sepertinya saya sudah menjauh dari Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah kesadaran kita. Karena kasih Tuhan itu ada dalam diri kita. Di ayat 6 sini dikatakan bahwa kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Artinya sudah ada dalam diri kita. Artinya roh yang ada dalam diri kita juga bisa membantu kita supaya kita sadar ketika kita menjauh dari Tuhan. Dan tentu kenapa sebuah gereja itu dia membuat sebuah organisasi, struktur